Halo semua, aku Rima Swastika Stiti, nomor absen 22. Hari ini aku mau bahas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari sebagai insan imigrasi. Karena menurut aku, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari itu sangat penting banget. Pasti muncul pertanyaan, kenapa sih kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan kita sehari? Orang yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari itu adalah orang yang memiliki banyak argumen, memiliki banyak ide, dan memiliki banyak ilmu pengetahuan di mana di Indonesia ada Pancasila yang dibuat untuk menjadi landasan atau pedoman dalam berperilaku sebagai warga negara yang baik. Dan juga menurut aku fenomena ini erat kaitannya dengan kita-kita yang suka dan cenderung menggunakan kata yang biasa kita lihat di internet, yang lama-kelamaan kita ikutin juga. Menurut aku inilah salah satu faktor kenapa kita belum bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum aku bahas lanjut, implementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Sebenarnya, orang yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari itu adalah orang yang memiliki banyak argumen, memiliki banyak ide, dan memiliki banyak ilmu pengetahuan di mana di Indonesia ada Pancasila yang dibuat untuk menjadi landasan atau pedoman dalam berperilaku sebagai warga negara yang baik. Di mana apabila kita bisa mengikutinya, maka akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa antar rakyat Indonesia dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Menurut aku, ini penting dan sangat penting bagi seseorang untuk selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan sehari-hari. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang isinya hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat, memberikan kesejahteraan rakyat, memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat dan negara Republik Indonesia, diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Ngomongin tentang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, penting bagi seseorang untuk selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan sehari-hari yang nyatanya masih sulit. Dan faktanya bahwa manusia itu lebih suka hidup dalam hal simpel. Sebenarnya implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari itu bisa diaplikasikan dalam banyak hal. Dan Pancasila ada 5 sila, di mana sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh yang nyata yaitu toleransi, di mana pengertian dari toleransi itu sangat banyak sekali dan juga bentuk pelanggaran toleransi beragama di dunia ini tuh sangat banyak. Yang mau aku bahas adalah pelanggaran toleransi beragama di ranah imigrasi. Satu contoh di mana sejak sebelum Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat dan menduduki Gedung Putih, tepatnya pada masa pencalonan Presiden tahun 2016 silam, Trump kerap menyudutkan kaum imigran, terutama minoritas Muslim Amerika Serikat, dan menyebut bahwa Obama diam-diam seorang Muslim. Ia bahkan berjanji melarang total umat Muslim masuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, Trump juga sempat memberlakukan kebijakan larangan masuk bagi sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim dengan alasan keamanan. Akhirnya, tingkat rasisme di Amerika Serikat meningkat. Namun, beruntungnya, Indonesia tidak menyudutkan kaum imigran dengan latar belakang rasis terhadap agama. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
contoh nyata yang baru-baru ini terjadi, yaitu 94 pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di laut dan dibawa ke daratan Aceh atas dasar kemanusiaan. Hingga pemerintah menampung pengungsi tersebut di gedung bekas kantor imigrasi Puntet Blangmangat Lok Semawe, di mana terdapat dilema untuk menerima pengungsi Rohingya tersebut dengan berkaca pada pengalaman sebelumnya, apakah pemerintah sanggup memenuhi kehidupan mereka di tengah pandemi. Dan hingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk memberikan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian penampungan sementara, dan juga pemberian pelayanan kesehatan. Masuk ke sila yang ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia. Terjadi ada Joko Chandra yang masuk ke Indonesia tapi tidak terdeteksi. Ternyata Joko Chandra itu adalah terpidana dan buron perkara pengalihan hak tagih Bank Bali yang melarikan diri pada tahun 2009 silam dan berpindah kewarganegaraan menjadi kewarganegaraan Papua Nugini. Lalu pada tanggal 8 Juni tahun 2020 kemarin, Joko Chandra kembali ke Indonesia dan dia mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Dikarenakan perubahan nama yang menjadi Joko tanpa D dan di nama tengahnya diberikan nama Sugiarto Chandra, yang menyebabkan data dalam paspor berbeda hingga Joko Chandra bisa masuk ke Indonesia tapi tidak terdeteksi. Lanjut sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini ada contoh pada tahun 2017 silam, di mana lemahnya pengawasan imigrasi penyebab maraknya TKI ilegal yang disebabkan karena kebijakan larangan penempatan tenaga kerja di sektor rumah tangga, sehingga banyak pegawai imigrasi yang kecolongan karena tidak tahu tujuan dari TKI tersebut ke luar negeri, misalnya untuk bekerja atau untuk berlibur. Akhirnya, Ditjen Imigrasi mendapat pendampingan dari kementerian dan lembaga dalam proses pembuatan paspor. Misalnya, jika tujuannya kerja, maka pihak Kementerian Tenaga Kerja dapat membantu karena mereka memiliki datanya. Dan sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada satu berita yang aku baca dan menurutku itu sangat tidak adil, dan itu balik lagi ke Amerika Serikat, di mana Donald Trump membuat kebijakan yang rasis terhadap mahasiswa Indonesia, yang mana kebijakan tersebut disebutkan jika kampus menyelenggarakan kuliah online secara penuh, maka mahasiswa pemegang visa F1 harus meninggalkan Amerika Serikat dan pulang ke negaranya masing-masing. Dan jika menolak hal tersebut, mereka akan mendapatkan konsekuensi imigrasi, yaitu deportasi. Akhirnya ada seorang mahasiswa yang melawan dengan membuat petisi dengan alasan bahwa para mahasiswa internasional setidaknya menyumbang pendapatan negara hingga 41 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya, yang akhirnya petisi tersebut ditandatangani oleh 250.000 kali yang akhirnya dibatalkan. Dan kebijakan ini pun juga ditentang habis-habisan oleh beberapa kampus yang tidak menyelenggarakan kuliah online secara penuh. Sekian dari aku, boleh komen di bawah. Siap, terima kasih.